السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن صار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan memasuki surah Al-A'la atau surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Surah Al-A'la termasuk surah yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di dalam salat-salat beliau. Di dalam beberapa hadis yang sahih disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca surah ini pada salat witir, pada salat Jumat, dan juga pada salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang atau memperbanyak membaca ayat-ayat tertentu, maka sudah barang tentu bahwa di dalam ayat-ayat tersebut terdapat pesan-pesan yang beliau sallallahu alaihi wasallam menginginkan kepada segenap umatnya untuk merenungi pesan-pesan yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Surah Al-A'la termasuk di dalam surah Makkiyah yang jumlah ayatnya dia termasuk dalam surah Makkiyah, dan surah ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ketika beliau tiba di kota Madinah. Pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sabbihisma Rabbikal A'la. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bertasbih kepadanya. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, maka di sana ada 3 makna. Pertama, perintah itu tertuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Kemudian yang kedua, perintah itu tertuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terdapat dalil atau terdapat tanda bahwa perintah itu juga tertuju kepada umatnya. Kemudian yang ketiga, perintah itu tertuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak ada tanda, tidak ada tanda bahwa hal tersebut ditujukan kepada umatnya, dan juga tidak ada tanda bahwa hal tersebut itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk yang terakhir ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak ada tanda bahwa itu untuk seluruh umatnya, dan juga tidak ada tanda bahwa itu khusus untuk beliau, maka yang berlaku di dalamnya adalah perintah itu tertuju kepada beliau dan juga tertuju kepada segenap kaum muslimin dan muslimat. Karena pada asalnya apa yang diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga
berlaku kepada umatnya karena umatnya diperintahkan untuk mencontoh kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih artinya nazzih, sucikanlah, sucikanlah Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan. Dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan ini meliputi mensucikan Allah dalam keyakinan kita, di mana kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala terlepas dan terbebas dari segala bentuk sifat-sifat kekurangan. Dan di saat yang sama kita juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita di dalam salat untuk bertasbih di saat kita ruku dan di saat kita sujud. Di mana pada kedua gerakan tersebut, baik ketika kita ruku atau ketika kita sujud, kita diingatkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah. Karena pada manusia terdapat banyak kekurangan. Dan yang maha sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bertasbih subhana rabbiyal azim ketika kita ruku, subhana rabbiyal a'la ketika kita sujud, untuk senantiasa memperbaharui dan menyegarkan di dalam ingatan dan pikiran kita bahwa Allah lah yang maha sempurna dan kita adalah kita adalah makhluk yang sangat lemah. Sehingga dengan kesadaran tersebut kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan ya'muru ta'ala bi tasbihihi al-mutadammin li dzikrihi wa ibadatihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertasbih, mensucikannya, yang mana di dalam tasbih tersebut terkandung di dalamnya zikir dan ibadah. Dan seperti itulah ketika kita mengucapkan sesuatu yang mana ucapan itu adalah ibadah, seperti bertasbih, bertahmid, bertahlil, maka di saat kita mengucapkan ucapan-ucapan tersebut, di dalamnya selalu harus ada zikir. Di dalam ucapan tersebut atau di balik ucapan tersebut kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir-zikir yang diperintahkan kepada kita apa saja bentuknya, baik itu berupa doa, termasuk di dalamnya membaca Al-Qur'an, bertasbih, itu merupakan wasilah, merupakan sarana bagi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga wasilah bagi kita untuk menghambakan diri kepadanya. Dan substansi dari penghambaan kepada Allah itu adalah menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sehingga ketika kita mengucapkan subhanallah atau mengucapkan alhamdulillah, maka dari ucapan itu pertama kita mengingat Allah. Kemudian yang kedua, kita sadar bahwa kita sedang beribadah kepada Allah dengan apa yang kita ucapkan. Wal khudu'u li jalalihi, dan juga kita sadar di saat kita mengucapkan subhanallah, kita sedang menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istikana li 'azamatihi, dan merasa lemah di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di ayat berikut di lanjutan sabbih hisma rabbik al-a'la, yang salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala al-a'la, yang maha tinggi. Dan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala itu dibagi oleh para ulama dalam dua bagian. Ada yang namanya uluwuz dzat dan uluwuz sifat. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala secara zatnya, di mana pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala berada pada tempat yang tertinggi, di mana di atas arsy, sebagaimana disebutkan di dalam ayat tadi, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kemudian kemahatinggian Allah yang lain, kemahatinggian dalam hal sifatnya, di mana sifat-sifat Allah adalah sifat yang sempurna, yang tidak ada sedikit pun dari sifat Allah yang sama dengan sifat manusia. Meskipun terkadang kita menemukan adanya kesamaan-kesamaan secara lafaz, tapi secara hakikat tidak sama, karena sifat Allah adalah sifat yang sempurna. Sebagaimana juga dalam makhluk-makhluk Allah yang lain, seperti malaikat disebutkan di dalam Al-Qur'an, uli ajnihah, memiliki sayap. Tapi tentu sayapnya tidak sama dengan sayap yang kita ketahui di dunia ini. Sebagaimana juga surga, disebutkan bahwa di dalamnya ada sungai, ada buah-buahan. Tapi tentunya kesamaan yang ada di dalam surga, ada buah-buahan, ada sungai, tentu tidak sama dengan apa yang kita lihat di dunia ini. Karena apa yang ada di dalam surga itu adalah nikmat yang sempurna, meskipun secara nama sama. Nah, hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang ada di dalam surga dengan sesuatu yang kita ketahui di dunia, ini agar kita mengenal, agar kita mengenali tentang surga tersebut. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang kita kenal di dunia, itu tidak lain agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mensifati dirinya dengan lafaz-lafaz yang tidak diketahui di dalam bahasa Arab, maka kita akan kesulitan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dikatakan Allah qaf sin, ini tidak tahu kita, tidak ada yang kita ketahui dari sifat tersebut, karena itu adalah lafaz yang tidak dikenali di dalam bahasa Arab. Sabbih isma rabbika al-a'la, jadi Allah maha tinggi. Nah, di saat yang sama seluruh makhluk yang lain itu dibawa rendah. Ketika kita rukuk, ketika kita sujud, kita sucikan Allah dan kita rendahkan diri kita. Jadi dalam salat karena sabbih isma rabbikal a'la, ini dikatakan oleh sahabat bahwa ketika turun ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan bacaan ini subhana rabbil a'la ketika sujud. Di ayat yang lain ada fasabbih bismi rabbikal azim. Para sahabat mengatakan Rasulullah menjadikannya ketika ruku. Dua gerakan yang secara fisik manusia menunjukkan bahwa dia berada pada tempat yang rendah. Dengan segala kelebihan yang dimilikinya, dengan segala keistimewaan yang dimilikinya, Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat mengingatkan manusia bahwa itu semua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan.
Jadi semua yang selain Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, para nabi, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan ketika ada yang menyekutukan Allah, maka itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kenapa? Karena orang yang menyekutukan Allah, dia telah menyamakan makhluk dengan Khalik. Yang bukan pencipta disembah. Ini adalah bentuk kezaliman yang sangat besar. Yang disembah adalah yang menciptakan, dan yang diciptakan tidak boleh menjadi objek sembahan. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan makhluknya dan menyempurnakannya. Jadi Allah tidak menciptakan begitu saja asal-asalan, tidak, tapi Allah menciptakan makhluknya dengan sempurna. Sehingga ketika ada yang hilang dari makhluk ini, ketika ada yang kehilangan fungsi dari apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada dengan kecerdasan dan teknologi yang paling maju sekalipun, itu tidak bisa tergantikan sebagaimana awalnya. Ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat pendengaran dari seseorang, maka meskipun dengan teknologi yang super canggih sekalipun, itu tidak bisa menggantikan, tidak bisa menyamai dengan nikmat yang Allah berikan berupa pendengaran yang asli dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada makhluk-makhluk yang lain, itu adalah penciptaan yang sangat sempurna. Sehingga kita diperintahkan untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Kita diperintahkan untuk memperhatikan gunung, langit, betapa sempurnanya langit itu. Tiap hari kita bisa melihatnya, di mana dia menjadi bangunan yang dibangun di atas dibangun dengan tanpa kita melihat adanya tiang. Sementara di saat yang sama ketika manusia ingin membuat bangunan, itu membutuhkan tiang. Ini langit kita tidak melihat ada tiang. Itu adalah bentuk kesempurnaan. Bagaimana matahari terbit secara teratur dari timur, bergeser secara teratur, akhirnya terbenam di barat. Itu adalah kesempurnaan yang di dalamnya menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika manusia merenungi itu semua dengan fitrahnya, dengan fitrah yang suci, maka dia akan terantar untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran disebutkan la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Itu maksudnya karena agama Islam ini sangat jelas, sangat terang menderang. Kalau seseorang menggunakan fitrah sucinya, maka tanpa dipaksa untuk masuk Islam, dia akan masuk Islam. Karena dalam ayat dikatakan qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah nampak, sudah begitu nampak petunjuk dan kesesatan. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan segala sesuatu. Jadi apa yang kita alami di dunia ini, apa yang dialami oleh makhluk-makhluk yang lain, apa yang terjadi di muka bumi ini, kita makan, kita minum, kita bekerja, kita mendapatkan rezeki, ada musibah, apa saja yang terjadi di permukaan bumi ini, itu semua adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu rukun iman, di mana
bagi orang beriman ketika melihat sesuatu di bumi ini, baik yang menimpa dirinya, menimpa orang lain atau menimpa alam ini, maka yang pertama kali dia selalu yakini bahwa itu adalah takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang meyakini bahwa terjadinya apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak ada andil di dalamnya makhluk-makhluk yang lain. Kalaupun ada pengaruh dari makhluk, itu pengaruh dalam batas sebagai sebab. Misalnya terjadi banjir, karena terjadi misalnya penebangan hutan secara liar, itu sebabnya. Tapi yang menentukan terjadinya akibat itu adalah Allah satu-satunya. Kemudian fahada, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada manusia. Petunjuk di sini terbagi dua, petunjuk secara umum, di mana Allah memberikan petunjuk kepada manusia, memberikan jalan kepada manusia untuk mendapatkan apa yang telah ditakdirkan untuknya. Kita bisa melihat anak bayi itu ketika baru lahir, tanpa pernah diajari, dia secara fitrahnya, secara otomatis dia menyusu kepada ibunya. Itu adalah bagian dari fahada. Allah memberikan kepadanya petunjuk. Allah mencatat kepada kita rezeki. Kemudian Allah memberikan kepada kita jalan untuk mendapatkan rezeki tersebut melalui bekerja. Kita sakit, kemudian kita pergi berobat, dan akhirnya dengan berobat tersebut Allah sembuhkan kita. Takdir kita disembuhkan, dan Allah memberikan kepada kita jalan untuk mendapatkan kesembuhan itu dengan cara pergi ke dokter dan membeli obat. Demikian pula pada makhluk-makhluk yang lain. Dia diberikan rezekinya, ada takdir-takdirnya, dan Allah tunjukkan kepadanya untuk menuju apa yang ditakdirkan untuknya. Makanya ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Nabi di saat Nabi telah menjelaskan bahwa setiap manusia telah ditetapkan takdirnya, sahabat bertanya, "Falimal amal?" Kalau begitu buat apa beramal wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Justru berbuatlah, karena setiap orang itu akan dimudahkan untuk berbuat sebagaimana yang ditakdirkan untuknya. Jadi dalam Islam, keyakinan terhadap takdir itu adalah keyakinan yang mengantar kita untuk semangat di dalam beramal. Bukan sebaliknya. Kalau ada yang memahami sebaliknya, membuat dia bermalas-malasan dengan alasan sudah ditentukan takdirnya, maka itu adalah kesalahpahaman di dalam memahami takdir. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "I'malu, bekerjalah, berbuatlah dengan semaksimal kemampuan kalian, karena setiap orang akan dimudahkan berbuat sesuai dengan apa yang ditakdirkan untuknya." Ini takdir yang bersifat umum. Hada, petunjuk yang bersifat umum. Di mana manusia diberikan petunjuk, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari jalan yang bisa mendatangkan kemaslahatan untuk dirinya. Kemudian ada petunjuk yang bersifat khusus, yaitu petunjuk berupa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, petunjuk jenis inilah yang sesungguhnya jauh lebih kita butuhkan, karena petunjuk yang khusus inilah yang akan menentukan di mana posisi kita di akhirat. Di mana di akhirat nanti hanya ada dua tempat kembali. Kalau tidak di surga, di neraka. Nah, di mana kita berada di dua tempat itu, maka itu berkaitan erat pada petunjuk. Di petunjuk mana kita berjalan. Allah sudah memberikan jaminan dalam Al-Quran, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Siapa yang mengikuti petunjuk Allah, Quran dan Sunnah Rasulullah SAW,
maka dia tidak akan merasakan takut dan sedih. Orang yang seperti itu, ya, yang tidak takut dan tidak sedih hanyalah orang-orang yang masuk surga. Kalau dia tidak masuk surga, ya pasti dia akan dihantui dengan ketakutan yang terus-menerus. Ya, dalam ayat yang lain disebutkan, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Ya, siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Ya, jadi petunjuk ada dua, ada yang umum yang tadi kita sebutkan, ya. Kemudian petunjuk yang bersifat khusus yaitu yang ada di dalam Quran dan ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mendapatkan petunjuk di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, ya, tentunya kita membutuhkan cara. Ya, kita membutuhkan cara untuk mengambil petunjuk tersebut. Dan tidak ada cara untuk mengambil petunjuk dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah kecuali dengan juga petunjuk yang lain. Ya. Jadi Quran dan sunnah itu petunjuk. Kemudian untuk mengambil Al-Quran dan sunnah supaya bisa menjadi petunjuk, kita juga butuh petunjuk. Nah, petunjuk dari mana? Ya dari Rasulullah, dari para sahabatnya. Sehingga ketika kita mencoba untuk memahami Quran, memahami hadis, memahami sunnah, maka kita memahaminya sebagaimana yang pernah dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang pernah dipahami oleh sahabat-sahabatnya. Karena mereka inilah yang telah diakui oleh Allah sebagai manusia yang sempurna pemahamannya terhadap Al-Quran, yang itu terbuktikan dengan sempurnanya pengamalan mereka terhadap Al-Quran dan hadis. Yang itu dibuktikan di mana Allah menjadikan mereka sebagai sosok yang radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, sehingga pemahaman yang tertinggi, ya, dalam memahami Quran dan Sunnah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah para sahabat-sahabatnya, kemudian para tabi'in, kemudian ulama-ulama yang selalu Allah hadirkan di tengah umat yang merujuk dan komitmen terhadap apa yang pernah diajarkan oleh sahabat, apa yang pernah diajarkan oleh para tabi'in. Karena meskipun seseorang telah sepakat bahwa petunjuk kita adalah Al-Quran dan Sunnah, tapi cara untuk mengambil petunjuk tidak menggunakan petunjuk yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka pada akhirnya juga bukan petunjuk yang didapatkan. Dan itu terbukti. Ya, ketika orang-orang Khawarij yang Rasulullah katakan yamrukuna minal Islam kama yamrukus saham minar ramiyah, Rasulullah mengawali dengan mengatakan salatnya mereka itu tidak ada apa-apanya dengan salat kalian. Artinya mereka sangat sungguh-sungguh dalam melaksanakan salat. Bacaan Al-Quran mereka itu tidak ada bandingannya dengan bacaan Al-Quran kalian. Artinya mereka sangat gigih di dalam membaca Al-Quran. Tapi di ujung Rasulullah mengatakan yamrukuna minal Islam kama yamrukus saham minar ramiyah. Tapi dia keluar dari Islam dengan sangat cepat, seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Ya, kenapa demikian? Ya, ternyata mereka mengambil petunjuk dari Al-Quran, mereka mengambil petunjuk dari hadis, tapi tidak merujuk pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Abdullah bin Abbas mendatangi mereka, ya, menjelaskan makna-makna ayat yang mereka keliru di dalam memahaminya, akhirnya ribuan di antara mereka yang kembali ke jalan yang benar. Jadi mereka pakai ayat Al-Quran, mereka juga pakai hadis Rasulullah SAW, tapi dengan pemahaman yang tidak dikenali oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Hasilnya mereka tidak dapat petunjuk. Justru mereka menyimpang dari petunjuk. Nah, disinilah pentingnya yang namanya cara atau metodologi,
ya, atau manhaj di dalam kita memahami petunjuk itu sendiri. Ya, sama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, aturan-aturan yang dibuat oleh aturan-aturan yang dibuat oleh manusia pada hari ini itu membutuhkan cara di dalam memahaminya. Ya, tidak mungkin misalnya ya undang-undang yang dibuat oleh manusia saat ini ya, atau aturan-aturan hukum yang dibuat oleh manusia saat ini dipahami oleh siapa saja dengan sesuai kehendaknya. Tidak mungkin. Ya, pasti akan tertolak di pengadilan ketika ada yang menafsirkan aturan-aturan hukum dengan penafsirannya sendiri, tidak merujuk pada penafsiran hukum yang berlaku. Pasti akan tertolak. Ya, maka jika dalam apa yang dibuat oleh manusia di sana ada aturan-aturan di dalam memahaminya, maka tentu Al-Quran yang suci, Al-Quran yang bebas dari kesalahan juga ada aturan-aturan di dalam memahaminya, sehingga kita benar-benar mampu mendapatkan petunjuk yang terdapat di dalamnya. Alladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan kenikmatan yang bersifat duniawi, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan al-mar'a, ya, rumput-rumput. Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan rumput sehingga ya, binatang bisa mengambil makanan dari rumput-rumput tersebut, lalu manusia bisa memanfaatkan binatang tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan itu salah satunya adalah untuk menumbuhkan rumput. Yang rumput itu bisa dimanfaatkan oleh binatang. Ya. Makanya ketika misalnya di suatu tempat ya manusia melakukan maksiat tapi hujan juga Masya Allah ya turun secara teratur, maka jangan dikira bahwa itu adalah bentuk keridhaan Allah terhadap orang-orang yang ada di dalamnya, tapi itu Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kemaslahatan hewan ternak. Ya, sebagaimana dalam Sunan Ibnu Majah ya, itu ada babul uqubat, bab yang berkaitan dengan hukuman-hukuman ya, di mana di dalamnya disebutkan hadis-hadis yang disebutkan hukuman-hukuman Allah disebabkan oleh perbuatan manusia. Ya, salah satunya tidak turunnya hujan itu adalah disebabkan oleh perbuatan manusia, dan Allah tidak menurunkannya. Allah sebenarnya tidak ingin menurunkan kecuali karena di sana ada hewan ternak yang juga membutuhkannya. Nah, di sini Allah mengingatkan, Allah yang mengeluarkan rumput. Ya. Alladzi akhrajal mar'a. Kemudian faja'alahu gutsa'an. Kemudian Allah menjadikannya gutsa'an. Ya, kalau dalam di lautan itu diartikan buih, artinya sesuatu yang tidak dibutuhkan. Nah, rumput ini juga seperti itu ya. Pertama dia tumbuh dalam keadaan hijau dan dimakan oleh hewan ternak. Kemudian dia menjadi kering. Ya, faja'alahu gutsa'an ahwa. Ahwa itu cenderung warnanya kehitam-hitaman. Di mana dalam kondisi seperti itu sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan. Ini juga adalah peringatan bahwa makhluk-makhluk Allah seperti itu keadaannya. Ya, ada masa di mana dia sangat produktif, sehat, kuat, tapi ada masa di mana dia harus mengakhiri masanya di dunia ini. Ya, rumput seperti itu dan makhluk-makhluk yang lain termasuk manusia juga seperti itu. Dalam Al-Quran disebutkan, ya Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah, kemudian menjadi kuat, kemudian nanti akan kembali menjadi lemah, ya, kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga menjadi nasihat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa mengamalkan apa yang kita dengar. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.